menegangkan, bukan hanya bagi Praven Melati dan juga pelatihnya, tapi juga tentunya bagi kita semua menyaksikan perjuangan Praven Melati dari babak demi babak sampai akhirnya di final mengalahkan pasangan Decapol dan Sapsire dengan rubber game. Dan sekarang saatnya kita akan memberikan penghargaan kepada Praven dan Melati. Yang pertama adalah penghargaan berupa voucher sebesar 50 juta rupiah dari blibli.com, tiket.com, dan Yusu. Voucher ini dipersembahkan oleh blibli.com, tiket.com, dan Yusu sebesar 50 juta rupiah. Dan ini adalah foto Praven dan Melati memegang giant check begitu, berupa voucher 50 juta rupiah. Selanjutnya, penghargaan kedua berupa deposito BCA sebesar 400 juta rupiah persembahan dari PB Jarum. Giant check berikutnya adalah deposito BCA sebesar 400 juta persembahan dari PB Jarum. Dengan ini maka Praven dan juga Melati mendapatkan penghargaan sebesar total 450 juta rupiah dari PB Jarum, blibli.com, tiket.com, dan juga Yusu tentunya. Selamat tentunya sekali lagi kepada Praven dan Melati atas penghargaan ini. Mudah-mudahan prestasinya ke depannya terus lebih baik lagi, dan tentunya Olimpiade sudah menunggu di depan mata, akan dilaksanakan kalau seperti dalam rencana adalah tahun depan, di tahun 2021. Dan sekarang kita akan beralih, saya akan berbincang-bincang tentunya kepada narasumber yang sudah hadir tadi atau yang sudah saya perkenalkan tadi. Pertama tentunya kepada Pak Yopi Rosimin. Pak Yopi, tadi Pak Yopi bilang bahwa mudah-mudahan Praven dan Melati bisa melanjutkan tradisi juara di ganda campuran. Kalau melihat Olimpiade diundur Pak Yopi ke tahun depan dan dengan adanya pandemi ini, kira-kira peluang Praven dan Melati seperti apa? Silakan Pak Yopi. Ya, dengan adanya pandemi bukan jadi hambatan, justru ini diambil sisi positifnya. Persiapannya akan lebih matang, kemampuan teknis dan mental karakternya akan lebih matang. Mestinya saya optimis bisa. Dan ini adalah tantangan buat Jordan dan Medi untuk membuktikan di masyarakat bulu tangkis bahwa dia memang layak dan pantas menjadi penerus Owi Butet. Tinggal setahun lagi kita akan bisa merayakan kemenangan ini. Pak Yopi, kalau diundur Olimpiadenya itu akan lebih baik atau tidak sebenarnya untuk Pramel? Kalau saya melihatnya selalu dari sudut yang positif, jangan melihat sudut yang negatif. Selalu berpikiran positif. Diundur apa diajukan juga mestinya jangan jadikan kendala. Harus jadikan positif untuk memotivasi atlet-atlet. Semua akan persiapannya akan semakin matang. Semua orang tidak hanya pemain Indonesia, tapi seluruh pemain akan melakukan persiapan yang sama. Dan itu saya optimis masih ada peluang besar untuk merealisasikan menjadi juara Olimpiade. Iya, amin, mudah-mudahan ya Pak Yopi bisa terwujud begitu tahun depan. Kak Richard, itu tadi kata Pak Yopi optimis Pramel bisa memegang juara begitu ya, mudah-mudahan di Olimpik. Persiapannya sendiri sejauh ini Kak Richard dengan adanya pandemi, dengan adanya kendala-kendala yang ada, Kak Richard melihatnya seperti apa Kak? Kebetulan kan saya di Tondano jauh ya, tapi setiap hari itu atau saya sudah konfirmasi atau koordinasi dengan Nova ya, kita bilang Kedeng, selalu saya panggil Kedeng, jadi selalu apa yang dilakukan di sana itu Kedeng selalu lapor kepada saya. Jadi kita sekarang program itu awal Juni ini kita lebih pada kebugaran fisik ya, dan kita fokus kepada individu diperkuat. Jadi belum bisa kita melakukan satu latihan yang 100%. Kenapa belum bisa 100%?
Kak Richard? Karena dari dalam keadaan situasi sekarang ini dianjurkan sama dokter belum bisa terlalu berat melakukan latihannya karena untuk menjaga imun daya tahan tubuh atletnya harus dijaga. Iya, oke. Terima kasih Kak Richard. Beralih ke Kedeng, Nova, kemenangan All England ini seberapa besar artinya bagi Pramel untuk kemudian bisa meraih gelar-gelar selanjutnya? Ya mungkin buat Pramel sih, mungkin buat menebus kesalahan yang tahun lalu ya Mbak ya. Tahun lalu kan sudah masuk semifinal dan misalnya udah di depan mata menuju final apalagi ada 2017 dan itu mungkin susah dilupakan terutama buat anak-anak ya, buat papan melatih ya, dan itu pas kemarin juara itu rasanya puas sekali lah itu dia bisa menebus banyak kesalahan tahun lalu. Ini berarti bisa jadi modal yang bagus begitu buat Pramel ke depannya dong, Kedeng? Iya, ini kan termasuk juara besar ya, apalagi kemarin sebelumnya kan juga dia juara 2 kali di Super Pon 750 sama SEA Games ya, dan ini puncaknya kemarin di All England yang masih bukan puncak yang paling tinggi di All England kan pencapaiannya, jadi mungkin pasti lebih membuat percaya diri mereka lebih tinggi. Iya, baik. Terima kasih Kedeng. Dan kepada Ucok, tadi Pak Yopi bilang sudah 2 kali juara All England dengan partner yang beda, dengan Debbie, terus dengan Melati. Terus kalau kita lihat tuh selalu kamu tuh juara di saat yang lain kalah. Kamu tiba-tiba juara di luar dugaan, begitu mengejutkan. Kenapa sih bisa kayak gitu? Bingung jawabnya nih, Ci. Bingung jawabnya. Bayangin waktu perempat final sudah tertinggal seperti itu ya, terus kamu bisa akhirnya juara gitu. Ya kalau dibilang juara kemarin sih ya emang performance yang paling dilihat sih emang di penentuannya di 8 besar itu, Ci. Dengan kita udah kalah set pertama, set kedua 18-10 ketinggalan. Banyak orang yang bilang, ini udah pasti kalah gitu. Tapi pas orang udah ngelihat update-nya lagi, ternyata kita menang. Kayak nggak nyangka gitu bisa menang. Karena kan terpaut dalam 8 poin ketinggalan. Dan di situ juga saya dengan Meli, saya waktu pas main di dalam lapangan saya juga bilang sebelum 2-1 kita belum kalah. Cuman itu satu pesan yang saya bilang ke Meli dan akhirnya itu menjadi aura positif dan bisa menambah semangat kita berdua juga dan akhirnya kita mencapai kemenangan di situ dan akhirnya menjadi juara di turnamen itu. Ya. Ya memang semuanya harus berjuang ya, sebelum 2-1 belum ada kata kalah gitu ya, Cok ya. Oke. Mel, pertanyaannya, ini kan dibilang tidak ada pertandingan, harus latihan terus, gimana sih cara mengatasi mungkin kalau boleh dibilang kejenuhan ya dalam berlatih, atau justru persiapannya yang terlalu panjang, gimana Mel dalam menjalani latihan ini menjelang nanti akhirnya bisa diadakan kejuaraan? Buat ngatasin kejenuhan sih kita kan misalnya anak-anak yang lain juga sama ya, merasakan hal yang sama. Jadi ya kita cari kesibukan kita bareng-bareng, atau nonton film bareng, atau masak-masakan ya, sepedaan juga. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang udah kita lakuin biar kita nggak jenuh di sini. Cuman kalau dalam persiapan latihan bisa nggak sih tetap fokus gitu? Karena kan cukup panjang gitu ya, nggak ada kejuaraan gitu Mel. Ya itu harus pinter-pinter kita sih gimana caranya. Pikirannya tuh udah nggak kendor gitu. Tetap. Iya. Oke, baik. Ya itulah tadi para rekan-rekan media dan juga sobat PBB Jarum, pertanyaan saya kepada narasumber yang ada sekarang. Saatnya kita memasuki Q&A session dan saya ingin memberitahukan bahwa satu sesi nanti akan dibuka untuk 2 orang yang bertanya. Silahkan menunjukkan atau melambaikan tangannya, nanti akan saya sebutkan namanya dan silahkan wartawan bisa
bertanya, karena kita juga akan nanti memberikan akses kepada para rekan-rekan media untuk bertanya. Ya, silahkan. Siapa yang bertanya? Ya, Mas Erlangga dari CNN, satunya. Woi, Mas Eki dari TVRI. Apa kabar? Lama tidak bertemu. Ya, silahkan mungkin dari Mas Erlangga dulu ya. Bisa dibuka mic-nya. Ya, terima kasih Mbak Yuni atas kesempatannya. Sebenarnya Ya. saya tadi audionya agak kurang jelas ketika Praven dan Meli menjawab bahwa ini kan prestasi jadi juara All England ini kayak jadi pembuktian juga lah, sekaligus tambahan motivasi buat mereka berdua untuk kedepannya biar bisa lebih baik. Namun sekarang kan kondisinya sedang ada pandemi COVID-19 ini. Tadi juga Mas Richard bilang bahwa latihan nggak bisa 100% karena untuk menjaga kondisi kebugaran atlet dengan di tengah pandemi ini nih Mbak. Nah ini bagi mereka berdua nih bisa di-share nggak gimana pengalaman mereka atau komentarnya berlatih. Di satu sisi mereka harus tetap menjaga kesehatan, tapi juga sebagai atlet top, mereka juga harus tetap bisa menjaga performance-nya di tingkat dunia kan Mbak. Dengan pandemi COVID-19 ini bagaimana mereka mensiasatinya gitu di latihan di payung gitu Pak. Itu aja sih Mbak. Ya, terima kasih Mas Erlangga. Mungkin sekalian ya Mas Eki bertanya dulu atau ini dijawab dulu? Tim Megapro gimana? Oke, ini mau dijawab dulu pertanyaan Mas Erlangga. Ya, silakan Ucok dan Meli. Pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan artinya kualitas latihan dan juga menjaga kesehatan ketika pandemi ini sedang berlangsung. Begitu kira-kira pertanyaannya. Ucok atau Meli yang akan menjawab, silahkan. Nggak boleh senggol-senggolan loh, atau dua-duanya menjawab. Cok, kamu aja deh. Tadi nggak bisa. Oke. Ya kalau dari kita sih Ci, ya lebih kayak lebih tahu jaga gimana ya, lebih tahu menjaganya ya. Maksudnya walaupun dengan kondisi kayak begini, kita pun juga harus sadar diri. Seperti kayak kita harus tetap jaga stamina, tetap jaga pukulan juga. Walaupun kita nggak bisa 100%, paling nggak kita ada latihan. Dan kurang kenceng suaranya Cok. Mungkin nanti agak Ucok ngomongnya lebih kenceng karena supaya bisa lebih didengar oleh narasumber. Kurang kenceng Cok, sorry. Oke. Jadi kita lebih kayak ngejaga stamina sama jaga pukulan sih. Gitu. Jadi lebih kayak sadar diri aja walaupun kita nggak bisa latihan 100%. Kalau nggak bisa 100% tuh berarti sekarang sekitar 80% gitu ya. Tadi seperti yang Mas Kedeng bilang ya, Cok latihannya ya. Iya, sekitar 80% sih. Karena kan kalau misalkan 100% takutnya nanti imunnya kita turun, lebih gampang terkena. Ya apalah kita nggak tahu kan. Lebih baik menjaga di situnya. Jadi fokus kepada stamina dan pukulan tadi ya. Menjaga pukulan ya, biar nggak hilang. Iya. Oke. Ya, thank you Cok. Mas Erlangga cukup jelas tadi ya, menjaga stamina dan pukulan itu yang difokuskan dan range berlatihnya adalah 80% gitu Mas dari 100% yang ada. Ini juga supaya menghindari untuk bisa kambuh atau bisa tertular penyakit begitu. Gitu ya. Sekarang Mas Eki. Mas Eki, silahkan Mas pertanyaannya. Itu dia. Belum ada suaranya Mas Eki. Masih mute sepertinya. Mas Eki bisa digeser. Screen-nya bisa digeser, Mas. Screen-nya bisa digeser. Mas Eki. Ya, mohon maaf rekan-rekan media kadang-kadang bisa ada sinyal ya yang kurang baik juga. Ini yang membuat sulit untuk bisa mendengarkan pertanyaan dari rekan-rekan media. Kita masih menunggu, apakah masih menunggu Mas Eki atau
kita akan tanyakan kepada rekan-rekan media yang lain. Silakan, boleh melambaikan tangan. Ya, Mas Dar. Mas Dar tadi ada di screen yang depan. Ya, sebentar Mas Dar, sebentar, tahan dulu. Masih belum bisa keluar suaranya. Ya, Mas Dar, silahkan. Makasih Mbak Yuni. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik-baik. Sudah 3 bulan dikurung di rumah. Silahkan Mas Dar. Yang pasti selamat buat Ucok, buat Meli, dan 2 kali saya bikin cover di majalah bulu tangkis. Ini edisi yang waktu juara Denmark sama di Prancis, dan terakhir juara di All England. Ini malah jualan nih. Ya. Jadi ini satu kebanggaan pastinya buat kita bisa menampilkan putra terbaik. Ini borongan aja. Jadi pertanyaan pertama, 3 gelar yang diraih sama Ucok Meli, gelar bergengsi boleh dibilang diraih di Eropa, Denmark, Prancis, dan di Inggris. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Ucok dan Meli benar-benar nyaman ketika bermain di Eropa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada sejumlah pemain yang pernah bilang ke saya, kalau main di Eropa, cenderung bola itu kan lebih kencang. Gitu, karena udara yang lebih tipis, dan sehingga butuh permainan cepat. Apakah ini memang yang terjadi dan dialami atau disukai oleh Ucok dan Meli dengan laju bola yang kencang, sehingga permainan kalian jadi berkembang? Gitu. Terus, yang berikut pertanyaan untuk Kak Richard. Dengan dimundurkannya Olimpiade dari tahun 2020 ke 2021, Anda melihat ini lebih menguntungkan atau merugikan buat Ucok dan Meli, terutama dari sisi apakah ini justru menguntungkan karena persiapan bisa lebih panjang sehingga bisa memperbaiki, atau justru Anda merasa inilah sebetulnya peak performance mereka bisa dapat medali di Tokyo? Oke, itu pertanyaan buat Kak Richard. Yang berikut untuk Pak Yopi. Pastinya selamat buat atlet-atlet dari Jarum yang terus menoreh prestasi di All England, banyak dari tunggal putra, kemudian ganda putra, dan ganda campuran. Yang saya mau tanya, ini yang dari putri, tunggal putri, sama ganda putri kemana aja nih Pak? Jadi kira-kira apa sih yang menjadi kendala buat PB Jarum untuk mencetak dua bintang ataupun di sektor yang kedua ini Pak? Itu aja sementara Mbak Yuni, terima kasih. Ya. Mas Dar, terima kasih Mas Dar pertanyaannya. Dari Pramel, siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Daryadi? Praven, apa Melati? Ucok atau Meli? Silakan. Meli. Oke, Mel tadi pertanyaannya lebih senang karena gelarnya semua di Eropa. Apakah kalian lebih senang main di Eropa? Kedua, bolanya jadi lebih kenceng, jadi lebih enak buat kalian. Ayo Mel, silakan. Sebenarnya nggak gitu ya, Ci. Maksudnya ya, aku sama Jordan sih, serta setiap pertandingan di mana aja, pasti kita memberikan hasil yang terbaik, yang maksimal. Nah, tapi mungkin pas banget dapetnya di Eropa semua. Jadi pada bilangnya cocoknya main di Eropa. Padahal di Asia pun kita juga pasti maksimal. Dan iya itu kalau main di Eropa, bolanya berat sih, bukan kencang, salah. Justru tambah berat gitu ya? Iya, bolanya berat. Mel, tapi itu kalau misalkan seperti itu, apa ya, feel-nya untuk main, merasa bermainnya memang lebih enak di Eropa atau enggak? Atau sama aja, atau memang lebih seneng main di Eropa? Kan pemain punya lebih enak ya. Kenapa lebih dingin atau gimana Mel? Mungkin sih adem. Ya adem. Ya benar juga, makanya juaranya lebih banyak di sana. Ya oke. Jadi bola lebih berat, terus memang Pramel lebih feel-nya lebih enak untuk main di Eropa. Begitu ya Mel ya? Kira-kira ya. Oke, terima kasih Mel. Mas Dar gitu ya dari Praven dan Melati. Sekarang ke Mas Kedeng dulu. Tadi ke Kak Richard ya pertanyaannya, bukan ke Kedeng, ke Kak Richard. Kak Richard? Kak Richard?
Pertanyaannya adalah, kalau Olimpiadenya diundur, ini apakah lebih baik bagi Pramel atau justru seharusnya di tahun ini aja, ketika mereka baru juara All England? Ya, sebenarnya kalau kita punya persiapan terlalu baik dan terlalu siap, tidak ada masalah ya. Mau itu satu event itu pendek. Kak Richard, sebentar. Kak Richard, suaranya bisa lebih keras. Suaranya bisa lebih keras. Ya. Oke, halo. Ya. Iya, Kak. Sebenarnya sih kalau persiapan kita selalu siap, mau pertandingan itu mau jangka pendek atau jangka panjang sih tetap tidak ada masalah ya. Tapi ya ini kemarin sebetulnya setelah mereka juara All England itu satu modal yang paling baik, karena All England itu kan di bulan Juli itu satu modal yang paling baik. Jadi bulan Maret Kak, bukan bulan Juli. Lebih secara psikologi mereka lebih percaya diri. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saya bersama Nova dan Praven Melati itu walaupun diundur tahun depan, kita akan lebih siap. Justru kita akan lebih siap. Lebih kekurangan per individu itu kita akan lebih benahi dan lebih komplit menurut saya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi sama aja Kak ya, mau bulan Juli kayak mau tahun depan, yang penting Pramel tetap akan mempersiapkan diri tentunya biar bisa merebut gelar juara gitu ya Kak. Ya, itu betul. Kak Richard dengan Pak Yopi. Pak Yopi, kata Mas Dar, prestasi di sektor ganda putra, ganda campuran, tunggal putra sudah ada. Tunggal putri dan ganda putrinya kemana aja? Silahkan Pak Yopi. Ya, tunggal putrinya kita punya banyak layer di lapis bawah yang kita mulai menyiapkan di usia U19. Tetap kadernya masih banyak. Cuma masalahnya belum diberi rezeki untuk tampil ke atas ke pentas dunia. Jadi kita punya banyak main, ada Komang, ada Rusana, ada Mutiara, ada Bilkis, ada Aurelia, dan masih banyak yang lain yang siap mengadu dengan lawan-lawan dari semua negara. Dan sejauh ini perkembangannya baik ya Pak Yopi? Untuk layer yang U17, 19, saya optimis bisa. Selalu optimis lah. Kalau yang pesimis, saya nggak mau, harus optimis. Nah ini saya ngomong di depannya mereka nih, kebetulan 5 orang ini juga nonton tayangan ini, live di sini di ruangan ini. Saya sengaja menyebut mereka biar mereka juga termotivasi. Untuk ganda putri kita sudah punya pelapis Ripka Fadia, Febriana, dan itu juga di bawahnya juga masih banyak yang ada di klub dan siap untuk kompetisi lebih ketat lagi. Jadi ya Pak Daryadi sabarlah, sabar dan minta doanya gitu. Kalau perlu sering-sering ke Kudus gitu loh. Ditengok gitu ya Pak Yopi ya. Wawancarain gitu loh anaknya, kapan lu tampil gitu loh. Biar lebih semangat ya Pak ya. Anaknya di sini loh, anaknya ini semua ini di belakang saya nih. Ada nonton, berapa orang tuh yang ikut nonton sama Pak Yopi? 10, dibatasi 10, maunya 20, tapi nggak boleh. Iya, mudah-mudahan kalau mendengar kan ada yang juara bisa ikut semangat ya Pak Yopi. Iya, itu maksud saya, biar saya nantang. Saya suka sering nantang gitu, biar mereka tertantang. Kalau nanti berhasil atau enggak itu urusan yang di atas. Iya betul Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Yopi atas komentarnya. Kepada narasumber mohon untuk suaranya lebih keras lagi karena rekan-rekan media cukup kesulitan untuk mendengarkan suara kalian, jadi mohon untuk bisa lebih kencang lagi begitu. Silakan, mana nih layar untuk bisa menampilkan rekan-rekan media? Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Mas Arief Apriyadi, satunya lagi? Masih ada yang ingin tanya lagi? Ya, Mas. Itu Mbak Raya? Oke, Mbak Raya. Mas Arief dulu ya, berarti ya. Silakan Mas Arief. Tuh hilang.
Nah itu dia. Sebelah sini Mas, kiri. Mas Arief minta tolong di-unmute ya. Ya, makasih Mbak Yuni. Mau tanya ke Kak Icat atau Coach Nova sih yang bisa jawab. Mau nanya ini terkait tanggapannya soal BWF kan sudah mulai rilis lagi nih soal kompetisi gitu mau dilanjutin dari Agustus sampai Desember kalau nggak salah. Nah itu tanggapannya gimana itu sebenarnya terburu-buru atau gimana karena pandemi COVID-19 kan masih ada lah di dunia gitu. Pertanyaan kedua soal ini turnamen sisa musim 2020 ini kan sebenarnya nggak masuk ke dalam poin kualifikasi Olimpiade gitu. BWF udah bilang bahwa dari Januari tahun 2021 baru ada periode kualifikasi lagi ya. Untuk Kak Icat memandangnya turnamen di sisa 2020 ini sebagai apa gitu? Kalau emang nggak masuk poin Olimpiade buat apa gitu? Apakah tetap ikut atau bagaimana? Iya, oke. Makasih Mas Arief. Kak Richard barangkali atau Mas Kedeng yang mau menjawab, ini melihat BWF melaunching kejuaraan mulai di Agustus, menurut Kak Richard dan juga Nova gimana? Apakah ini siap? Apakah masuk akal begitu untuk dimulai di bulan Agustus? Kak Richard mungkin? Ya, saya dulu. Iya Kak, boleh. Halo? Iya. Ya, saya rasa ini bagus ya karena buat ajang pemanasan karena kan cukup lama tuh. Ya, setelah All England itu kita cukup lama, jadi sisa pertandingan ini buat ajang pemanasan cukup baik. Ya, jadi buat evaluasi kita lagi dicoba dengan gitu kurang lebih 2-3 bulan tidak ada pertandingan. Ya kita evaluasi lagi dengan ajang pemanasan itu kita bisa lihat apa lagi yang harus dibenahi. Ya, Kak, tapi tidak mendapatkan poin BWF, Kak. Gimana menurut Kak Richard? Di akhir tahun ini tidak ada poin. Bagi Kak Richard gimana? Poin Olimpiade ya, tidak masalah maksudnya. sih. Ya, iya. Yang penting kan persmaninya buat anak-anak kan bagus tuh. Press-money kan nggak hilang. Iya, prize money dan tentunya mereka memang butuh bertanding begitu Kak Richard ya di dalam sisa itu akhir paling tahun jelas ini. ya. Yang repot kalau tidak ada masuk poin terus prize money-nya nggak ada itu yang repot. Lebih repot lagi gitu ya. Ya baik, terima kasih Kak Richard. Kedeng mau menambahkan? Kalau diadakan Agustus gimana Kedeng? Terlalu cepat atau? Boleh sih. Untuk yang tahun ini, Kedeng, kalau diadakan dimulai bulan Agustus? Kita lihat dari segi, kalau emang belum terlalu aman ya sebaiknya sebenarnya nggak usah terlalu buru-buru sih ya, karena juga itu kan kesehatan keselamatan semua sih. Kita juga mungkin kalau dilihat dari kejenuhan anak-anak sih emang perlu ya, bagus lah harus. Tapi kalau emang belum terlalu aman ya sebaiknya jangan dipaksakan lah. Ya, yang kedua sih mungkin yang masalah ranking tadi ya, itu mungkin ranking yang menuju Olimpik yang belum ada, tapi yang BWF tetap ada. Jadi itu sangat penting buat ranking anak-anak, jadi buat si ditanya ke depan. Jadi yang belum ada itu cuma ranking yang menuju Olimpik, restu Olimpik aja. Dimulai dari kan lagi baru ada. Jadi Januari tetap ranking BWF tetap ada. Gitu. Iya, iya. Jadi memang istilahnya buat itu. Ranking Olimpik boleh nggak ada, tapi ranking BWF kan tetap harus dicari dan memang harus ikut anak-anak ini. Mereka kan, buat ranking mereka, buat tingkatin semua itu penting. Iya, masuk akal. Iya, terima kasih Kedeng. Gitu, Mas Arief, semoga menjawab pertanyaan. Silahkan, Mbak Raya. Mbak Raya, yuhu. Sebentar, Mbak. Ya. Halo. Ya, halo Mbak. Ini pertanyaannya buat Praven sama Melati. Kalau ngelihat buat Olimpiadenya kan memang tahun depan, tapi kan tahun depan mungkin bakal lebih padat gitu untuk turnamennya. Nah, kalian membuat mengatur konsistensinya itu sendiri seperti apa? Kemudian tadi Kak Yopi, Kak Ica juga optimis sekali kalian bisa meraih
medali emas lah. Apalagi melihat pendahulunya Owi Butet juga meraih emas. Kalian sendiri menyikapinya seperti apa sih? Apakah itu menjadi beban atau justru memotivasi kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Raya, sorry, lebih kenceng lagi Mbak suaranya supaya narasumbernya dengar. Oke. Yang kedua sendiri pertanyaannya adalah soal ini. Soal kan ganda campuran yang udah aman sebenarnya baru kalian ya, Praven dan Melati. Nah, sementara pasangan lain, Hafiz Glo masih ibaratnya masih ada kemungkinan tergeser juga oleh ganda campuran yang lain. Nah, kalian sendiri inginnya kayak gimana sih? Atau lebih banyak sharing juga supaya mereka juga mungkin termotivasi dengan apa yang kalian lakukan gitu. Saja sih. Iya, Mbak Raya. Jadi pertanyaan pertama adalah konsistensi ya yang ditanyakan Mbak Raya. Menjaga konsistensi dan menyikapi beban dari untuk meraih medali emas dan ngelihat rekor sebelumnya, Mbak. Iya, baik. Makasih Mbak Raya, udah ngerti. Ya, Praven, Melati, giliran siapa yang mau menjawab? Ucok ataukah Meli? Silahkan pertanyaan dari Mbak Raya tadi. Bagaimana menjaga konsistensi? Yang keduanya, apakah ini menjadi beban tersendiri bagi kalian? Kalau bisa. Ya, Cok, silahkan. Ya, yang kenceng ya, Cok, suaranya. Oke. Ya, kalau saya sendiri dengan Meli sih lebih kalau menjaga tadi menjaga ya? Menjaga konsistensi, jadi biar bisa konsisten kan sampai. Kalau buat saat ini kita kan juga lebih menjaga kayak tadi sebelumnya saya udah bilang kayak menjaga daya tahan tubuh, stamina, dan kita menjaga pukulan. Maksudnya yang penting kita tuh ada latihan dan enggak yang nol banget tuh. Itu yang buat menjaganya. Terus kalau yang bisa dibilang tadi beban. Kalau kita sih lebih kayak nggak merasa beban ya. Jadi saya selalu bilang juga sama Meli, ya kita menuju ke sana itu adalah proses yang nggak gampang dan itu juga bukan beban juga buat kita. Saya dan Meli juga lebih menganggap proses ini menjadi tantangan karena tradisi emas udah Bang Owi sama Cibutet udah mendapatkan di 2016 dan saya dan Meli punya beringinan besar juga buat meneruskan tradisi emas. Ya. Dilanjutkan. Jadi Ucok nggak melihat ini sebagai beban, tetapi justru tantangan gitu ya untuk bisa menjadikan tantangan. Tradisi juara. Terus gimana dengan Hafiz Glo tadi? Apakah selama ini ada sharing atau apa yang kalian lakukan supaya Hafiz Glo juga bisa masuk lah ya ke dalam ranking Olimpik dan bisa bermain juga di Olimpik, Cok? Ya kalau sharing sih pasti ya Ci, karena kan kita latihan juga sama gitu dan kalau kita juga saling membantu juga, tuh maksudnya dalam hal latihan, dalam pertandingan gitu loh, maksudnya dalam hal kayak mendapatkan dia bagaimana poinnya lebih masuk gitu, maksudnya ibaratnya kalau saingannya dia, kalau saya dan Meli kita jegal kan itu menambah buat poin dia buat lebih aman lagi di poin Olimpik. Yang jelas kalau di Olimpik, yang jelas kalau di Olimpik bisa masuk lebih dari satu itu akan lebih baik kan ya Cok? Iya kalau ada dua lebih kansnya kan lebih ada Ci daripada satu. Maksudnya lebih amannya. Jadi ibaratnya pelurunya ada dua gitu. Iya kan bisa terpisah juga nanti secara drawing begitu ya Cok ya? Ya belum tentu sih tapi mudah-mudahan begitu. Belum gitu ya. Baik, baik terima kasih Cok. Itu tadi Mbak Raya menjawab pertanyaan dari Praven Meli mengenai konsistensi dan juga beban. Masih kita buka satu pertanyaan lagi gitu Mbak? Ya silakan satu pertanyaan terakhir kalau masih ada boleh tunjuk tangan. Oh ya Mas Eki. Balik lagi, tadi belum bisa sih ya. Bentar Mas. Lagi dicoba untuk unmute, mohon ditunggu sebentar. Gimana secara teknis harus bagaimana? Mas Eki tolong di unmute
digeser. Ya, sip. Oke, silakan Mas Eki. Ya, selamat siang Mbak Yuni, selamat siang Pak Yopi. Maaf tadi sempat terputus karena emang berada di sebuah desa ini, jadi sinyalnya mungkin jelek. Waduh, keren banget. Ya Mbak, mungkin sama kayak Kak Richard dong di desa. Mungkin udah ada yang bertanya atau mungkin saya kelewat tadi ketika putus, tapi cuma saya ingin bertanya kepada kedua coach Nova sama coach Richard ini. Dengan adanya pengunduran Olimpiade ini kan tentu berpengaruh bagi program latihan Praven Melati gitu kan. Selanjutnya apa sih seberapa pengaruh seberapa besar pengunduran ini dan program berarti mengajak program latihan mereka bagaimana dan selanjutnya bagaimana kesiapan dari tim pelatih sendiri untuk kembali menyusun program bagi Praven Melati guna mencapai peak performance-nya itu paling enggak pada Olimpiade yang tahun depan itu. Apakah akan mengajak program lagi atau seperti apa lagi? Nah itu kan berarti lagi kepada strategi dan program latihan yang disusun oleh pelatih. Yang kedua mungkin buat Pak Yopi sedikit keluar dari konteks ini tapi tetap berhubungan dengan PB Jarum dengan adanya pandemik ini yang belum kita tahu kapan akan berakhir, kita tidak tahu. Bagaimana program-program dari PB Jarum sendiri yang rutin diadakan tiap tahun maupun seperti audisi ataupun Sirnas ya, apakah akan dijalankan tahun ini dengan jangka waktu mepet atau seperti apa yang dilakukan oleh PB Jarum sendiri? Mungkin itu aja Mbak. Ya, Mas Eki jelas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Eki kepada Kak Richard. Kak Richard, ini kan tadinya Olimpiadenya bulan Juli, artinya sudah ada program tertentu. Sekarang dirubah lagi tahun depan. Apakah program latihan akan berubah total? Dan kira-kira program latihannya akan seperti apa? Silakan Kak Richard. Ya, saya rasa untuk satu program itu tidak akan berubah ya, karena kita selama di Pelatnas itu program itu selalu kita lakukan program jangka panjang. Karena pertandingan itu selalu berkesinambungan ya. Jadi kita sudah terbiasa itu ya. Jadi tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh. Jadi program itu tetap berjalan seperti biasa. Ya. Cuman masalahnya ini dengan ada wabah virus ini kita terhenti ya beberapa bulan ini. Nah, jadi itu cuma situ aja yang ada sedikit permasalahannya. Tapi setelah itu program itu berjalan seperti biasa. Kita tetap siap dan sudah mau jangka pendek, mau jangka panjang ya kita tetap siap. Tidak ada perubahan. Ya, baik Kak. Mengerti. Terima kasih Kak Richard. Lalu untuk Pak Yopi, Pak Yopi pertanyaannya sedikit keluar dari penghargaan ini, apakah audisi dan juga kejuaraan seperti Sirnas akan tetap dilaksanakan di tahun ini dan kira-kira programnya seperti apa? Begitu Pak Yopi. Ya, tentunya kita berharap kondisi wabah COVID-19 ini makin mereda sehingga ada new normal lagi, ada mulai lagi. Kita sudah merencanakan untuk membuka turnamen kecil dulu yang Yusu Isotonik di Gor Jarum Magelang di akhir bulan Juli. Rencana kita sejak sekarang sudah mengumumkan ke PBSI, ke bidang pertandingan, juga untuk berusaha untuk meminta izin dari yang berwenang di Kota Magelang untuk memberikan izin event ini. Jadi rencana ini kita sudah sampaikan, sudah kita keluarkan, tapi realisasinya mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Cuma kemarin bertemu dengan gugus tugas kesehatan di Magelang, diminta menunggu kondisi setelah 18 Juni. Jadi kita selalu komunikasi terus. Mudah-mudahan ini adalah pintu pertama untuk buka kejuaraan di Indonesia. Kita ada di Magelang. Kenapa di Magelang? Karena kita bisa kontrol lebih baik. Sirnas gimana? Sirnas juga tetap akan kita adakan yang belum, jadwal yang belum masih tersisa setelah Agustus ke atas. Yang sudah lewat biarlah berlalu. Jangan jadi kita menatap ke depan, setelah Agustus ke depan itu ada jadwal Sirnas,
kita akan komit untuk menyelenggarakan itu dengan beberapa catatan, tentunya ada izin dan sebagainya. Kemudian untuk audisi juga sama. Kita target minimalnya paling tidak 1 kali di Kudus, paling tidak itu di sekitar bulan Oktober November. Kalau dengan kondisi yang memungkinkan. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan lebih dari 1 kota, ya kita akan realisasikan. Tergantung dari situasi kondisi semakin setiap hari berubah-ubah. Kita akan mencoba koordinasi dengan gugus COVID pengendalian di daerah masing-masing. Saya kira itu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Yopi atas jawabannya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Dengan pertanyaan tadi berarti sudah ditutup sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk menjawab. Dan kepada para sobat PB Jarum yang sudah ikut di dalam IG Live dalam acara virtual penghargaan Juara All England 2020 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sudah bergabung. Mudah-mudahan Praven Melati bisa berprestasi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya. Sekali lagi terima kasih kepada Sobat PB Jarum yang sudah tergabung di IG Live-nya @PB Jarum Official. Dan kepada rekan-rekan media kita akan tetap terus sekarang masuk ke sesi terakhir. Zoom-nya tetap bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Masih mau tanya jawab. Kira-kira rekan-rekan media masih berminat untuk bertanya lebih jauh lagi karena tadi saya harus menutup dulu pertemuan atau IG Live-nya di @official PB Jarum, dan kita sekarang tetap ingin melanjutkan sesi tanya jawab jikalau dari rekan-rekan media masih ingin bertanya kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Gimana? Mungkin bisa dibantu tim Mega Pro, masih ada rekan-rekan media yang ingin bertanya atau tidak? Saya masih menunggu apakah akan ada lagi yang melambaikan tangan untuk bertanya. Oh, Larissa, Mbak Larissa. Enggak, kok nggak kelihatan ya tangannya melambai. Oh, dia pakai tangan, lucu banget. Sorry, nggak kelihatan. Halo, Silakan. halo, kedengeran nggak ya suaranya? Ya, kedengeran. Ya, halo Mbak Yuni, makasih. Mau tanya buat khususnya buat Praven, ini kalau misalnya kan bisa dibilang kalian tuh ganda campuran pertama Indonesia yang peringkat pertama kan untuk Race to Tokyo. Nah, buat Jordan ini kan bakalan jadi Olimpiade kedua kamu ya setelah 2016. Nah, kalau boleh tahu setelah pengalaman dari Olimpiade yang di 2016 ini, 2016 kemarin, apa sih kayak pelajaran atau yang bisa kamu ambil dan kamu bawa buat Olimpiade tahun depan dan juga buat kasih buat ke Meli gitu. Makasih. Iya, silakan Ucok dan Meli, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Larissa? Meli mungkin ya. Gantian, Mel? Jangan. Jadi siapa nih, Ci? Aku mau Meli. Ini terserah. buat Jordan. Oh ya udah, Ya, pertanyaannya buat Jordan. Ucok aja kalau gitu yang jawab, nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan saya juga udah pernah sekali ikut ya, Ci, di Olimpiade tahun 2016. Dan saya juga banyak sekali pelajaran yang saya ambil di sana buat menghadapi nanti di Tokyo ini. Saya juga lebih banyak maksudnya tetap jaga motivasinya, jaga fokusnya, dan tetap harus mengontrol keinginan, jangan sampai berlebihan juga, nggak bagus, nanti malah lost control jadinya sih. Jadi lebih kayak harus tetap fokus
sama jaga motivasi yang menurut saya yang paling penting. Itu aja 2 hal itu yang saya harus pegang benar-benar. Itu aja. Ya, oke, Cok. Harus jaga fokus dan tetap konsentrasi begitu ya, Cok, untuk bisa menghadapi Olimpiade mendatang begitu, Mbak Larissa. Jawaban dari Ucok. Silakan. Yang lain lagi? Masih ada yang ingin bertanya, rekan-rekan media? Ya, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu door prize. Saya akan mengambil door prize. Ada kartu nama yang sudah ada di fishbowl. Nanti akan ada 5 nama pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp500.000 dari blibli.com. Dan nanti email atau pemenangnya akan di-emailkan vouchernya melalui tim Megapro tentunya. Sekarang ya kita akan langsung mengambil langsung 5 Pak. Satu-satu dulu. Langsung 5, 1, 2, 3, 4. Sebentar ya rekan-rekan media, sabar. Ya. Yang kaget ada musiknya. Yang pertama adalah pemenangnya Margit dari idntimes.com. Margit dari idntimes.com, lalu Mas Gilang dari Republika. Pemenang ketiga adalah Mas Eki dari TVRI, lalu ada Mas Bogi dari liputan6.com sebagai pemenang keempat, dan pemenang terakhir ada Mas Adit dari kumparan.com. Ya, itulah tadi 5 pemenang yang